Hai teman-teman, sudah pada tahu kan kita mau bahas film apa? Ya, benar, ABC Kematian. Sebenarnya kita sudah pernah bahas film ini secara rinci dan detail banget. Bahkan satu persatu tiap judul dari A sampai Z. Seperti yang sudah kita ketahui, The Abyss of Death adalah kumpulan film pendek dari berbagai negara yang disatukan menjadi satu buah film layar lebar dengan urutan berdasarkan abjad. Dan setiap judul film akan dipisah dengan ditandai tampilan berwarna merah darah tiap akhir dan awal judul film berikutnya. Film horor dengan bumbu komedi yang berasal dari Amerika ini berjudul The Abyss of Death yang dirilis pada tahun 2012 dan disutradarai oleh berbagai sutradara ternama di seluruh dunia, termasuk salah satunya Kak Timo Cahyanto yang berasal dari Indonesia yang ikut andil dalam film ini dengan mengisi abjad huruf L. Film ini menceritakan tentang detik-detik dan juga penyebab kematian seseorang dengan berbagai permasalahan, kejadian, dan peristiwa. Editor, tolong intronya dong. Adegan diawali dari cairan darah yang mengalir melalui corong pipa dan turun ke lantai mengisi semua ruangan di dalam sebuah rumah. Terus mengalir menuju balok dadu yang berserak di lantai dan mulai menggenanginya. Balok-balok itu pun mengapung ke atas dan membentuk sebuah judul. Film pun dimulai. A. Apocalypse atau Kiamat. Adegan diawali dari seorang pria yang lagi makan roti dengan nampan merah di tempat tidurnya. Seorang wanita yang mungkin adalah istrinya datang dengan pisau dan tiba-tiba menyerang si suami. Jari suaminya itu robek dan si istri lanjut menikam lehernya. Namun suaminya belum mati juga. Kemudian si istri mengambil teflon dan istrinya memukul kepala si suami berkali-kali sebelum akhirnya berhenti dan menengok ke jendela. Sesuatu sedang terjadi di luar sana. Lalu mereka mengobrol dan si istri rupanya sudah berkali-kali mencoba membunuh suaminya bahkan dengan racun. Namun si suami tidak mati juga, hanya mengalami stroke dan sekarang sudah tidak ada waktu lagi. Ternyata si istri menjadi gila setelah menonton berita dan sesuatu di luar sana mungkin adalah kehancuran dunia karena saat itu tahun 2012. Ngomong-ngomong sekarang tahun berapa ya? B. Bigfoot atau si kaki besar. Adegan diawali dari seorang pria bernama Erik dan pacarnya Dulke yang hendak melakukan cocok tanam. Namun mereka mengurungkan niatnya ketika seorang bocil bernama Socitil datang dan memberitahu jika dia tidak bisa tidur. Erik datang ke kamarnya dan menceritakan tentang monster salju yang suka mencekik anak-anak dan mengambil jantungnya jika anak-anak masih belum tidur di atas jam 8 malam. Dulke mengatakan jika So susah tidur, cobalah menghitung domba. Sebelum itu, So menanyakan apa tanda-tanda kemunculan makhluk itu. Dulke menjawab akan terdengar suara lonceng. So pun segera beranjak tidur ketika mendengar suara dari luar. Sementara Erik dan Dulke melanjutkan cocok tanamnya yang sempat mereka tunda. Tanpa sadar, mereka gak menutup jendela dan aksi mereka dilihat oleh seorang pria misterius yang katanya tukang sampah. Ketika menyadari, Erik mengencangkan genjotannya supaya cepat keluar dan memberikan sampah rumahnya pada si tukang sampah. Tapi ternyata, si tukang sampah itu adalah monster seperti yang diceritakan tadi. Dia membunuh Erik dan Dulke, dan sempat juga masuk ke dalam kamar So, namun monster itu pergi lagi saat So bersembunyi di bawah selimut merah sambil menghitung domba. C. Cycle atau siklus putaran waktu. Adegan diawali dari seorang pria bernama Bruno yang melihat genangan darah segar di halaman belakang rumahnya. Namun Bruno mengabaikannya. Saat malam hari, istrinya, Alicia, terbangun karena mendengar suara berisik. Namun saat Bruno pergi mengecek, dia gak menemukan apa-apa. Pagi hari saat terbangun, ia mendengar suara istrinya di halaman belakang namun ia tak menemukan batang tubuh istrinya. Yang ia temukan hanya lubang aneh di semak-semak yang menyedot dirinya saat mendekat. Bangun-bangun, dia sudah tergeletak di tanah.
Dia pun pergi menuju kamar dan melihat dirinya tengah tertidur dengan istrinya. Bruno pun berlari dan istrinya terbangun memberitahu Bruno yang lain jika ia mendengar suara berisik. Adegan yang di awal tadi. Pagi hari, dia melihat dirinya mencari alis dan menuju semak-semak berlubang kemudian tersedot. Saat dia mengikuti secara perlahan diam-diam, tiba-tiba dari belakang sosok menyerupai dirinya melilitkan selang ke lehernya hingga meninggoy. Dan darahnya berceceran di tanah, kemudian menarik dan membuang jasad dirinya sendiri ke dalam semak-semak. Dan darah di awal film tadi rupanya darahnya sendiri. Intinya, si Bruno ini terjebak di dalam putaran waktu, kam leher si pria. Namun, lagi-lagi suasana menjadi hening ketika pria itu mengucapkan kata badi. Si anjing melepas gigitan dan menatap pawangnya. Rupanya, anjing itu bernama Badi, milik si dan anjingnya balik menyerang pawang mereka dan menghabisinya bersama-sama. Exterminate atau membasmi. Adegan diawali dari seekor laba-laba kurang ajar berwarna hitam merah yang hinggap di dinding rumah seorang pria. Merasa terganggu, si pria mencoba membunuh laba-laba tersebut, namun upayanya selalu gagal karena hewan itu sepertinya mengawasi setiap gerak-gerik si pria. Justru hewan lucu itu menggigitnya setiap kali si pria mencoba menghabisinya. Berhari-hari jumlah gigitan laba-laba itu semakin banyak dan si pria menyadari jika ada yang aneh dengan wajahnya yang tiba-tiba muncul benjolan-benjolan aneh dan berlubang. Laba-laba itu masih terus mengikuti, mengawasi sampai kapanpun dan mengganggu si pria bahkan saat tidur di malam hari, saat makan dan juga saat coli. Sampai suatu hari si pria berhasil membunuh laba-laba itu di kamar mandi. Si pria pun tertawa puas, namun tidak berlangsung lama, karena beberapa detik kemudian, ratusan anak cucu dari si laba-laba keluar dari telinga si pria. Rupanya, laba-laba tersebut selalu mengawasi si pria karena dia bertelur di dalam telinga si pria. Pria itu pun mati di kamar mandi karena bibit laba-laba itu menggerogoti tubuhnya. Fart atau kentut. Adegan diawali dari seorang gadis cantik yang suka kentut sembarangan bahkan di tempat keramat dan sakral. Wanita ini bernama Yoshi dan tidak percaya Tuhan, tapi sangat mengidolakan gurunya yang bernama Yumi. Yoshi lebih percaya guru dapat melindungi dirinya daripada dewa. Suatu pagi, Yoshi ketahuan kentut sembarangan oleh gurunya, dan dia pun tersipu malu. Beberapa hari kemudian, usai ketahuan kentut itu, hubungan Yoshi dan Yumi semakin dekat. Bahkan, Yoshi mulai jatuh cinta pada gurunya tersebut. Hari itu, waktu mereka lagi bersama, tiba-tiba muncul semburan gas beracun berwarna hitam dan berbau busuk dari dalam tanah, yang menewaskan siapa saja yang menghirupnya. Yumi membawa Yoshi ke gudang lantai atas untuk melindunginya. Di sana, mereka bersitegang. Yoshi mengaku jika dia lebih baik mati karena mencium bau kentut guru Yumi daripada menghirup gas hitam beracun itu. Dan karena Yumi juga lagi pengen kentut, Yumi pun mengabulkannya. Segera Yoshi duduk bersimpuh menyembah pantat Yumi untuk bersiap menerima kentut busuknya. Yoshi tampak menikmati aroma itu hingga dia seakan merasa melayang dan terhirup masuk ke lubang pantat. Bisa dibilang di dimensi aroma kentut. Di sana, mereka berdua mulai bercinta hingga akhirnya Yoshi juga mengeluarkan gas. Namun sepertinya Yoshi mengeluarkan kentut berdarah, karena gas beliau berwarna merah. Gravity atau gravitasi. Pria yang mengendarai mobil lalu berhenti untuk memarkir mobilnya. Kemudian keluar menuju area pantai sambil membawa papan selancar berwarna merah beserta tas yang diisi dengan batu bata. Sampai di bibir pantai, pria ini mengikatkan tas yang berisi batu bata itu ke tubuhnya, lalu mulai berenang ke tengah laut menggunakan selancar. Begitu sampai di tengah laut, pria ini nyeburin diri ke dalam hingga tenggelam dan tak akan muncul ke permukaan karena ketarik oleh batu bata tadi. Dia pun mati dan bangkainya tidak pernah ditemukan karena mungkin dimakan oleh ikan piranha. Adegan akhir ditampilkan selancar milik si pria tadi mengapung terombang-ambing sendirian di tengah lautan.
H. Hydroelectric diffusion atau diskusi hidroelektrik. Kita beralih ke latar yang menggambarkan manusia humanoid saat Perang Dunia Kedua. Ada sebuah pertunjukan di sebuah klub. Si pria anjing bulldog ini bernama Bertie, sementara wanita rubah ini bernama Frau Seyss. Bertie terpikat padanya hingga jadi seperti ini. Namun ketika mulai mendekatinya dan Bertie mulai lengah karena sakne, tiba-tiba wanita rubah sialan itu menyerangnya dan diketahui Seyss hendak menjebaknya di atas genangan air yang sudah dialiri listrik. Namun ketika itu terjadi, Bertie yang panik diminta supaya tenang agar bisa melawan oleh Leontine Kalung berwajah Winston Churchill yang merupakan politikus sekaligus perwira militer waktu itu. Bertie pun berhasil mendorong dirinya keluar dari jebakan tersebut dan balik menyerang Seyss. Sempat terjadi baku hantam dengan skrup antara anjing bulldog dan wanita rubah itu hingga Bertie berhasil menaklukkannya. Seyss yang didorong Bertie jatuh ke dalam genangan air, lalu aliran listrik menyetrumnya hingga meleleh dan meledak. Dalam kemenangannya, Bertie kemudian mengedipkan mata dan menyeringai ke kamera. I. Ingrown atau tumbuh ke dalam. Seorang pria duduk termenung di toilet dengan tatapan tajam sambil memegang suntikan dan sebotol oli. Kemudian dia berjalan menuju bak mandi, di mana di sana sudah ada wanita yang terikat. Wanita itu ternyata adalah istrinya. Suami psikopat yang tidak bermanusiawi itu kemudian menyuntikkan cairan oli di tubuh istrinya. Tak berapa lama, reaksi kimia pun mulai terjadi. Cairan oli itu membuat sekujur tubuh wanita merasa gatal dengan teramat sangat. Sementara si suami laknat itu pergi dari sana. Wanita malang itu menggaruk dirinya dengan kekuatan super hingga kulitnya mengelupas dan berdarah-darah sebelum akhirnya muntah dan meninggal seorang diri di bak mandi. Dasar suami binatang. C. Jidaigeki atau Samurai Movie alias Harakiri. Kaishakunin atau orang yang dipilih untuk bertugas memenggal kepala orang yang melakukan seppuku atau yang biasa disebut harakiri yang merupakan ritual bunuh diri di Jepang. Kata temanku yang ngerti begituan, kegiatan ini sebenarnya bukanlah bunuh diri, tapi aksi protes supaya menaipnya sendiri dengan cara menusuk dan mengeluarkan isi perutnya. Dengan begitu, dia untuk memenggal kepala seorang pria tampan dan muda. Namun orang ini unik, kadang bertingkah konyol sehingga membuat si Kaishaku atau Algojo merasa tidak tega ketika melihat wajah polosnya. Lalu kemudian melakukan serangkaian ekspresi wajah yang aneh yang kalau dipikir-pikir itu tidak masuk akal. Karena mungkin K. Clutch atau ceroboh. Supaya kalian gak bosen ngeliat yang serem-serem, nih di huruf K ini ada yang spesial, yaitu kartun lucu. Dalam kartun pendek ini ditampilkan seorang wanita cantik dan gemoy tengah menggunakan toilet di acara pesta. Dia tuh di sana, namun ketika selesai ternyata nya yang mungil itu menolak untuk masuk ke lubang kebinasaan. Si wanita mencoba memaksa supaya nya masuk dengan berbagai cara, namun tainya itu tetap menolak masuk. Sementara di luar ada orang yang mengetok pintu untuk menggunakan toilet, yang membuat si wanita jadi tambah panik. Karena tisu juga sudah habis, terpaksa dia mencopot tali kutangnya dan menjadikannya ketapel, kemudian mengarahkan nya ke lubang toilet. Dia kira masalahnya sudah selesai, namun ketika ia memegang gagang pintu untuk keluar, ternyata tai istimewanya M. Miscarriage atau keguguran. Seorang wanita bercelana merah marun tampak gelisah dan kebingungan di dalam toilet, tepatnya di kloset. Wanita itu mencoba menyalakan pemutar air, namun ia tampak bingung karena macet.
Wanita itu berlari ke dapur namun ia tak menjumpai benda yang dicari. Kemudian berlari lagi menuju gudang dan menemukan penyedot WC. Wanita itu segera berlari kembali ke toilet dan ternyata ada sebuah janin yang sudah mati di kloset. Dia menggugurkan kandungannya sendiri. N. Nuptials atau pernikahan. Adegan diawali dari seorang pria yang bernama Shane yang mendatangi pacarnya, N. N yang tengah masak di dapur digoda oleh Shane sekaligus melamarnya menggunakan burung beo yang dapat bicara, yang baru saja Shane beli kemarin. Karena sangat romantis dan juga caranya yang unik, si N pun kelepek-kelepek tersipu malu dan menerima lamarannya. Namun itu gak berlangsung lama. Shane mencoba mengelabuhinya dan menjelaskan jika burung itu mungkin mendengar percakapan itu dari film. Tapi perkataan burung itu semakin panas, masuk ke perkataan intim sambil menyebut nama Shane, hingga membuat N yang awalnya cemburu menjadi muak dan membunuh Shane. Oh, orgasme. Waduh, gak tahu nih segmen bahas apaan. Dalam adegan yang bikin sakit kepala ini, ditampilkan seorang pria dan seorang wanita sedang ewita, yang disajikan dalam serangkaian bidikan gambar close up, abstrak, dan remang-remang, seperti gelembung, suara nafas, tusukan rokok ke kulit dan mengerang. Pokoknya mengganggu banget dah. Hingga pada akhirnya di saat dia muncrat, di saat itu pula si pria mengambil ikat pinggangnya dan mencekik si wanita hingga meninggoy menggunakan ikat pinggangnya. P. Pressure atau tekanan. Seorang pelayan kue cucur tengah menjaga ketiga anaknya. Sebagai seorang ibu, ia ingin membahagiakan anaknya dengan membawanya ke tempat bermain. Ketika si anaknya yang paling tua memegang sepeda, naluri seorang ibunya timbul dan ia berniat akan membelikannya. Namun uangnya gak cukup dan ia harus bekerja dengan ekstra. Tentu saja menarik perhatian om-om kaya. Ketika uangnya hampir terkumpul, pacarnya datang dan mencuri semua uang di celengannya. Nah, karena sudah putus asa dan dia juga sepi orderan, dia yang ingin mendapatkan uang banyak secara instan menerima tawaran dari seorang videografer. Si pelayan kue cucur itu diminta menginjak anak kucing oren hingga meninggoy, dan dia pun terpaksa melakukannya. Di adegan akhir, ditampilkan jika wanita pelayan kue cucur itu terlihat bahagia menghabisi waktu bersama anak-anaknya. Ki, kuek atau bebek. Seorang pembuat film yang mengikuti ajang The Abesis of Death ini terlihat kesal karena mendapatkan segmen huruf Ki. Adam dan rekannya Simon sudah mencoba mengcasting beberapa orang namun masih kebingungan dalam memberikan judul dan isi cerita. Kematian seperti apa yang kira-kira diawali oleh huruf Ki? Setelah berpikir keras, mereka akhirnya menemukan ide. Konsep yang mereka pilih adalah kematian binatang, karena sepertinya gak ada yang peduli sama binatang di film ini. Mereka memilih binatang kuek yang berarti bebek. Adam dan Simon bersama dengan boomer mereka, Juan Carlos, pergi keluar untuk menembak bebek hidup-hidup. Saat hendak mengeksekusi dengan tembakan jarak jauh, Adam gak sanggup menembak dan menyuruh Simon saja. Namun tiba-tiba senjata Simon macet, lalu menyuntikkan ke lengannya sendiri hingga ia merasa ngefly, berhalusinasi di gurun seperti Roxanne tadi. T. Toilet. Nah, supaya ini film tambah berwarna, di huruf T ini ada sebuah animasi claymation. Kalian tahu Malan kan? Itu loh, mainan anak zaman dulu yang mirip tanah liat. Ini dia bendanya. Jadi, animasi ini tuh dibuat pakai ini. Oke, lanjut ke filmnya. Ada seorang anak yang fobia sama toilet. Kedua orang tuanya mencoba mengajari anaknya untuk pup di toilet itu. Tapi tiba-tiba keanehan mulai terjadi.
Toilet mengeluarkan cairan aneh dan mulai tumbuh gigi dan mata yang menyeramkan sebelum akhirnya membunuh mereka dengan sadis. Dan rupanya itu hanya mimpi buruk si anak. Nah, ketika terkejut bangun, dia tiba-tiba ingin pup. Melihat kedua orang tuanya tengah tertidur pulas, sebenarnya orang tuanya cuma pura-pura tidur sih. Anak itu pun mencoba memberanikan diri masuk ke dalam toilet sendiri. Namun baut dari apa ini namanya ya, yang di atas kloset itu kan dia gak tahu apa-apa. Orang yang Lainey cari bukanlah dirinya. Si ibu sambil menggendong bayi mengatakan jika dia sudah mendapatkan izin untuk memiliki seorang anak. Jadi ibu itu minta supaya membiarkannya pergi. Namun robot Ness dan si bayi terpenggal, sementara si ayah sekarat. Lainey memarahi Nesbit, namun tiba-tiba komandannya yang bernama Stroker datang bersama tim medis itu dan berkata jika itu wajar karena robot mereka sudah ditanami chip yang bisa mendeteksi dan sudah disetting otomatis. Lainey cuma kasihan dan merasa iba sama si bayi. Gak seharusnya mereka melenyapkan bayi itu, tapi Stroker berkata jika bayi itu belum mendapat izin. Kembali ke sekarang, setelah mempertimbangkan rekam jejak perjalanan Lainey dalam mengabdi untuk negara, ia akhirnya mendapatkan izin, namun ia harus merasakan apa yang namanya kecewa. Saat mengetahui hasil tesnya, dirinya gak bisa mendapatkan keturunan, gak subur alias mandul. Lainey lalu mengingat lagi jika waktu itu Lainey sempat memberontak pada Stroker demi membela si bayi, dan Stroker memberikan pelajaran pada Lainey. Tiba-tiba kepala si bayi menghilang dan saat semua panik mencari, kepala bayi itu menyerang mereka semua. Stroker menyuruh robot Nesbit supaya menembaknya. Namun karena kecerdikan si kepala bayi ajaib, setiap mau ditembak, dia datang mendekat ke anak buah Stroker hingga merekalah yang tertembak. Ayah dari si bayi yang sudah sekarat dan mau meninggal di samping Lainey mengatakan pesan terakhirnya pada Lainey bahwa sekarang dialah ibunya. Tiba-tiba kepala bayi itu menyerang si bos Stroker sebelum akhirnya meledakkan diri. Itu bayi apa bom sih? Weh, what the fuck? Seorang pria bernama John Snap sedang ia merasa mau muntah karena perutnya yang sudah full sebelum akhirnya memutuskan untuk melakukan sesuatu pada lemak di badannya. Dia mengambil senjata tajam lalu menyayat-nyayat daging di tubuhnya. Oke, skip. Tak berapa lama, Gertrude berjalan keluar dari bak mandi dalam keadaan tertatih-tatih sempoyongan dengan tubuh yang sudah terlihat kurus dan seksi. Gertrude berpose sebelum akhirnya jatuh dan mati karena kehabisan darah, juga karena tubuhnya yang hanya menyisakan kerangka tulang saja. Y. Yongbak alias bocil SMP. Seorang bocah SMP diajari bagaimana cara memburu untuk ekskul memanah di sekolahnya oleh petugas kebersihan di sana, sebut saja namanya Pak Tua. Usai memanah rusa itu, si Pak Tua ternyata selama ini sudah merencanakan itu semua, melancarkan aksinya untuk melecehkan anak laki-laki tersebut di dalam hutan, menunjukkan titiknya sebelum menusukkannya ke si anak. Anak laki-laki itu sepertinya mengalami trauma hebat akibat sakitnya diperkosa, seperti panah yang menancap di tubuh si rusa. Dia hanya bengong usai dilecehkan. Dan beberapa minggu dia sangat sakne melihat bocah-bocah itu berkeringat. Namun si Pak Tua gak bisa berbuat apa-apa selain menjilati bekas keringat anak-anak itu di bangku lapangan basket usai suasananya sepi. Merasa aneh gak sih? Menyeramkan sekaligus menakutkan banget orang seperti ini.